Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Konten ini berisi ilustrasi dan cerita riwayat mengenai salah satu tokoh ulama Raja Galuh Majalengka yang meninggal dunia pada tahun 1974. Beliau bernama Kiai Haji Sairozi. Pada bagian akhir konten ini akan ada sedikit ulasan mengenai para buyut beliau yang berasal dari Kesultanan Banten, diantaranya Pangeran Suramanggala alias Mbah Tubagus Kacung yang dimakamkan di desa Kawunggirang Majalengka, dan juga Pangeran Suralaya alias Mbah Tubagus Nur Salim yang wafat di Raja Galuh Majalengka. Selamat menyimak. Ada sebuah pepatah Arab berbunyi, "Illam ta'rif la tarham." Tak kenal maka tak sayang. Konten ini dibuat untuk melestarikan sejarah seorang tokoh ulama agar dapat dijadikan teladan bagi kita semua dan generasi penerusnya. Amin. Kiai Haji Sairozi semasa hidupnya dikenal sebagai sosok ulama sufi ortodoks atau ulama klasik yang soleh, tawadu, karismatik, memiliki karomah, juga disegani pada masanya, yaitu sekitar era tahun 1940-an hingga 1970-an, khususnya di wilayah Raja Galuh dan sekitarnya. Kabuyutan yang berlokasi di Desa Raja Galuh Kidul, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, adalah tempat di mana Kiai Haji Sairozi dilahirkan, yaitu sekitar tahun 1919. Kabuyutan memiliki arti tempat di mana sebagian buyut tokoh agama di sekitar wilayah Raja Galuh berasal. Adapun sanad keilmuan Kiai Haji Sairozi yang akrab dipanggil Kak Oji atau Mama Oji di usia dini diperoleh dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Ismail bin Kiai Soleh. Ismail adalah nama pemberian dari Syekh di Tanah Haram setelah menunaikan ibadah haji. Nama aslinya adalah Sayuti. Kiai Haji Ismail adalah murid sekaligus keponakan dari Mbah Arjaen bin Tubagus Muhammad Soleh, seorang mursyid tarekat yang berasal dari desa Kertabasuki Majalengka, yang kemudian menjadi penghulu atau kodi di Keraton Kanoman Cirebon. Ayah dari Kiai Haji Sairozi di usia mudanya berkhidmat sekaligus belajar kepada Mbah Arjaen yang dijuluki Mbah Besar. Kiai Haji Ismail menjadi kusir pribadi sang paman, menjadi santrinya sekaligus membantu pekerjaan sang paman di lingkungan Keraton Cirebon. Mbah Arjaen memberi hadiah kepada Kiai Haji Ismail berupa delman berkat pengabdiannya. Setelah mendapat pendidikan dari sang ayah, Kiai Haji Sairozi pergi menimba ilmu kepada Kiai Ishak, ayah dari Ajengan Dimyati Pesantren Dawuan Kadipaten Majalengka, hingga usia remaja. Pada masa itu beliau pun sempat memperdalam kitab Safinah yang dibahasa Sundakan kepada Ajengan Anom di Jati Pamor Majalengka, dan juga sempat belajar kepada Kiai Haji Amin Sepuh Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Setelah selesai belajar kepada gurunya yaitu Kiai Ishak, Kiai Haji Sairozi diperintahkan sang guru agar melanjutkan menuntut ilmu dan bertabaruk terlebih dahulu sebelum menikah atau berumah tangga kepada Mama Gentur alias Syekh Kiai Haji Ahmad Syatibi, Warung Kondang, Cianjur. Atas perintah gurunya tersebut, Kiai Haji Sairozi remaja pun memutuskan pergi membawa beberapa kitab yang dimilikinya, ditemani saudara sepupu dari pihak ibu yang bernama Kiai Eleh atau Saleh ke pesantren Gentur, dengan menempuh jalan kaki dari Majalengka ke Bandung, kemudian naik kereta api dengan berdiri sepanjang perjalanan dari Bandung ke Cianjur dikarenakan minimnya uang yang dibawa. Sebelumnya beliau sudah dinasihati oleh kakak iparnya yaitu Kiai Haji Arsyad, suami dari Hajah Mardiah, kakak Kiai Haji Sairozi, agar tidak memaksakan diri untuk pergi ke Gentur karena tidak cukup bekal untuk biaya hidup. Namun beliau tetap bersikeras pergi walaupun dengan minim uang karena ingin menjalankan amanat dari sang guru.
Seturunnya dari kereta api di Cianjur, beliau kehabisan uang dan bekal untuk meneruskan perjalanan menimba ilmu. Setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian memetik dedaunan dan menggenggamnya. Subhanallah, atas izin Allah, dedaunan yang digenggamnya tersebut berubah menjadi lembaran uang yang cukup untuknya dan saudaranya sebagai bekal menuntut ilmu di pesantren Gentur Cianjur. Di samping menimba ilmu kepada Syekh Gentur, beliau sempat menimba ilmu kepada Syekh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri alias Mama Sempur di pesantren Sempur Pleret Purwakarta sebelum kembali ke Rajagaluh. Setelah selesai menjalankan amanah dari sang guru, beliau pun kemudian kembali ke Rajagaluh, menikah dan berumah tangga. Kiai Haji Sairozi memiliki 2 orang istri, yaitu Raden Sukaisih atau Nyi Eneng binti Raden Iskandar asal Kuningan dan Nyi Ijoh Juwairiyah binti Muhammad Syarif asal Garawastu Majalengka. Dengan Raden Sukaisih atau Nyi Eneng, beliau dikaruniai 10 anak. Dengan Nyi Ijoh, beliau hanya dikaruniai 1 putra, yaitu Haji Toto atau Satori yang kini tinggal di Bogor. Sesampainya kembali ke kediamannya di Kabuyutan Rajagaluh, Kiai Haji Sairozi mendirikan sebuah pemondokan santri-santri yang bernama Ismailiyah di atas tanah peninggalan ayahnya, di mana ratusan santri baik yang bermukim ataupun santri kalong belajar kepadanya tanpa pungutan biaya dan tanpa formalitas pendaftaran, sebagaimana umumnya beberapa pondok klasik di era tahun 1940 hingga 1970-an. Ismailiyah adalah nama pondok binaan Kiai Haji Sairozi yang dinisbatkan kepada nama ayahnya, yaitu Kiai Haji Ismail, yang kini beralih menjadi tajuk, musola atau majelis yang dikelilingi pemukiman keluarga. Menurut kesaksian murid dan muhibin beliau yang masih hidup, pada masa tersebut terdapat beberapa pondok maupun pesantren di sekitar Pondok Ismailiyah Kabuyutan. Pondok yang diasuh Kiai Haji Sairozi begitu banyak diminati dan ramai dengan santri yang belajar. Beliau tetap berhubungan baik dengan kiai-kiai pondok pesantren sekitar. Ratusan santri dan muhibin yang pernah belajar kepada beliau banyak yang menjadi tokoh atau kiai di tempat asalnya, seperti misalnya Kiai Halil, salah satu tokoh agama di Cisetu, Kiai Oco, tokoh agama di Desa Sindangpano, Majalengka, dan lain-lain. Salah satu santri beliau yang bernama Kiai Amin dari Desa Indrakila, Majalengka, dijadikan menantu, menikah dengan Hajah Ening, anak pertama dari Kiai Haji Sairozi. Almarhum Kiai Enjud, tokoh agama di Desa Payung, Majalengka pun pernah menjadi salah satu dari santri beliau. Selain Kiai Haji Sairozi, kerabat beliau yang ikut mengurus dan mengajar di pondok, terutama di saat Kiai Haji Sairozi sedang tidak di tempat, diantaranya adalah Kiai Ikin atau Asikin dan Kiai Syuaib yang juga pernah belajar kepada Kiai Haji Sairozi. Secara umum, bidang keilmuan yang diajarkan Kiai Haji Sairozi cukup bervariasi disesuaikan dengan kapasitas dan usia para santrinya. Dari mulai mengajarkan tajwid Al-Quran, ilmu akidah melalui pengajaran kitab Tijan Darori, Aqidatul Awam, dan lain-lain, ilmu alat dari kitab Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Amsilah At-Tasrifiyah, dan lain-lain, ilmu fikih Syafi'iyah dengan diajarkannya kitab Takrib, Safinah, Fathul Mu'in, Sulam Taufik, dan lain-lain, ilmu tafsir dari tafsir Jalalain, ilmu adab dari kitab Ta'lim Muta'alim, hadis mulai dari kitab Arba'in Nawawi, mustalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan lain-lain, juga pengajaran tasawuf melalui pengamalan kitab Dalailul Khairat, dan lain-lain. Dari sisi tasawuf, Kiai Haji Sairozi memiliki ijazah Dalailul Khairat dari Syekh Gentur dan juga berkapasitas sebagai mujiz atau pemberi ijazah amalan tarekat tersebut. Kiai Haji Sairozi adalah penggagas atas terpeliharanya sholat mu'addah setelah sholat Jumat
untuk tujuan ikhtiyat, yang hingga saat ini tradisi tersebut masih terpelihara di Raja Galuh, dan juga menggagas tradisi atakoh, pembacaan surat Al-Ikhlas sebelum tahlilan sebanyak 15.000 per hari selama 7 hari dengan menggunakan media batu kerikil. Di masanya, masyarakat mengenal beliau sebagai ulama aspek atau anti-speaker dengan meniadakan penggunaan sound system di pondoknya. Mungkin karena beliau khawatir penggunaan sound system tersebut dapat berpotensi menjadi kebiasaan yang kemudian disalahfungsikan ke arah yang tidak manfaat. Allahu alam. Di samping pula, beliau memang banyak mengadopsi gaya pesantren gentur saat beliau menimba ilmu. Namun pada beberapa kesempatan, beliau diundang ceramah di berbagai tempat termasuk di Polsek Raja Galuh yang menyediakan mic dan speaker. Maka beliau menggunakan mic speaker yang telah disediakan oleh tuan rumah untuk menghargai dan agar tersampaikannya dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Menurut kesaksian salah satu putranya, Kiai Haji Sairozi bersahabat dekat dengan Kiai Haji Umar Soleh, pimpinan Pondok Pesantren Kempek Cirebon, di mana Kiai Haji Umar sering bersilaturahmi kepada Kiai Haji Sairozi ke kediamannya di Kabuyutan Raja Galuh. Selain itu, beliau pun mengenal baik Kiai Haji Abdul Halim, pendiri Santi Asromo, di mana di asromo ini Kiai Haji Sairozi dinikahkan kepada salah satu santri dan kerabat dari Kiai Haji Abdul Halim yang bernama Nyi Ijoh Juwairiyah binti Muhammad Syarif. Kiai Haji Sairozi juga dikenal baik para kiai di Kertabasuki seperti Kiai Ahyad pesantren Miftahul Anwar, ayah dari Kiai Haji Ridwan Halim pesantren Nurul Huda, dengan beberapa kali diundang ceramah di Kertabasuki Majalengka. Basuki. Oh kantos kalau Ki Oji teh nyarios kitu nya. Ya saja nama ceramah. Lembur sorangan. Di samping mengajar ratusan santrinya di Pondok Ismailiyah, Kiai Haji Sairozi aktif memenuhi panggilan-panggilan ceramah, pengajian dan syiar di berbagai tempat hingga ke daerah kaki Gunung Cermai, mulai dari Desa Kumbung Pajajar, Indrakila, Sindang, Garawastu, Cikaracak, Teja, hingga ke Leuwi Seeng Kadipaten. Kemudian mulai dari Desa Singawada, Sadomas, Sindang Pano, dan Payung. Perjalanan menempuh medan pegunungan tersebut beliau tempuh dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan sepeda. Begitu banyak tawaran menduduki posisi tertentu baik di ormas Islam, partai Islam ataupun pemerintahan, namun Kiai Haji Sairozi menolak halus tawaran-tawaran tersebut dengan alasan beliau tetap ingin fokus berkhidmat mengaji dan mengajar murid-muridnya dengan tetap menjadi kiai desa. Terdapat beberapa cerita terkait karomah yang dimiliki Kiai Haji Sairozi dari cerita anak, cucu, dan muhibinnya. Suatu ketika, istri beliau yaitu Nyi Eneng Sukaisih menderita sakit berkepanjangan. Kiai Haji Sairozi saat itu melakukan tirakat dengan cara berpuasa selama 40 hari untuk kesembuhan sang istri. Sampai pada suatu malam, Kiai Haji Sairozi mendatangi Sungai Ciputri untuk mengambil air dan kemudian pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, beliau diikuti oleh sesuatu yang berbentuk cahaya. Sesampainya di rumah, Kiai Haji Sairozi mendapati cahaya tersebut berubah menjadi sebilah keris dan sebuah kitab Dalailul Khairat. Keris tersebut kemudian selalu dibawa pada setiap pengajian maulid sambil dibacakan wirid dalail. Tidak lama dari peristiwa tersebut, istri beliau kemudian sembuh dari sakitnya. Keris tersebut dipercaya dianugerahi keberkahan oleh Allah berupa terjaganya keamanan di Kabuyutan dan sekitarnya. Adalah setiap hari Senin di Pondok Ismailiyah Kabuyutan sejak pagi diadakan pengajian rutin yang selalu ramai dihadiri masyarakat Raja Galuh dari berbagai penjuru.
Balong atau kolam untuk jemaah pengajian harus dipastikan penuh untuk berwudu dan untuk keperluan lainnya. Pada suatu Senin di masa beliau masih hidup, air balong tidak terisi penuh akibat ulah seseorang yang iseng menyumbat aliran air ke balong tersebut. Sebab keberkahan Kiai Haji Sairozi, permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Pelaku tanpa sadar berjalan berputar-putar mengelilingi pohon asem yang ada di dekat balong, mengakui kesalahannya dan air pun kembali mengalir memenuhi balong. Salah satu muhibin menceritakan, suatu ketika di masa Kiai Haji Sairozi ada peristiwa orang yang kemalingan jam tangan. Karena pelaku tidak mengaku, maka dimasaklah air timah panas yang diwiridkan Kiai Haji Sairozi. Santri-santri disuruh memasukkan tangan ke dalamnya. Air timah panas tidak berasa panas kepada orang yang tidak bersalah. Pelaku maling sebelum memasukkan tangannya sudah ketakutan duluan dan akhirnya terungkap setelah berupaya kabur. Akhirnya pelaku pun mengembalikan jam tangan kepada pemiliknya. Cerita serupa pernah terjadi dengan media lain, yaitu air putih yang sudah diwiridkan Kiai Haji Sairozi. Pelaku yang meminum air tersebut sakit perut dan kemudian mengembalikan barang curiannya. Muhibin lain ada yang menceritakan bahwa beliau melihat Kiai Haji Sairozi membengkokkan pohon besar secara di luar nalar setelah beliau melakukan wirid. Allahu a'lam. Anak Bapak Soleh, injuna Mbah Soleh. Mbah Soleh anu dimaksud teh Mbah Soleh Basuk pesantren Basuki teh nya. Anu ama makam nade kada ada. Oh. Urang di kana mah sok unggal gitu. Minangka incu Ki Oji teh incu kitu nya. Buyut. Oh buyut mohon. Mbah Soleh, Bagus Kacung, Bapak Soleh, Yai Ismail, Semohon. Oji kalimat dari Dan abi katujuh mohon. Adapun nasab Kiai Haji Sairozi dari jalur ayah, beliau adalah putra dari Kiai Haji Ismail atau Sayuti bin Kiai Soleh bin Tubagus Muhammad Soleh bin Pangeran Suramanggala alias Tubagus Kacung yang dimakamkan di Kawunggirang, Majalengka. Adapun silsilah Kiai Haji Sairozi dari jalur ibu, beliau terhubung kepada Pangeran Suralaya alias Tubagus Nur Salim alias Mbah Beo, kakak dari Pangeran Suramanggala. Pangeran Suralaya dimakamkan di Depok Singawada, Rajagaluh. Pangeran Suramanggala dan Pangeran Suralaya adalah putra dari Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin atau Sultan Banten ke-13 periode 1753 sampai 1773, seorang sultan sekaligus mursyid tarekat yang makamnya berada di komplek makam Maulana Hasanuddin, Banten. Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin adalah putra dari Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin bin Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin bin Sultan Haji Abu Nasri Abdul Qahar bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Abdul Qadir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Sairozi sangat disegani dan dicintai oleh masyarakat Rajagaluh di masanya. Beliau memiliki perawakan sedang dan berisi, tidak kurus, tidak gemuk, memiliki tinggi sedang sekitar 170 cm, berkulit sawo matang dan memiliki paras menawan. Di luar rumah kemana-mana beliau selalu terlihat memakai kopiah hitam, kemeja dan kain sarung. Masyarakat pria yang akan dilaluinya akan sungkan bila kedapatan sedang mengenakan celana panjang atau tanpa kopiah. Mereka akan segera berlari memakai kopiah dan menggunakan kain sarung bila akan berpapasan dengan Kiai Haji Sairozi. Beliau selalu menganjurkan kepada keluarga dan masyarakat muslim yang laki-laki agar memelihara tradisi menggunakan kopiah dan kain sarung untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menjadi salah satu ciri identitas keislaman kaum pria saat itu. Kiai Haji Sairozi adalah sosok pendakwah dan pendidik yang sangat bersahaja. Di masanya beliau kerap dijadikan rujukan masyarakat
terkait persoalan keagamaan dan urusan sosial. Beliau adalah sosok ulama sekaligus pengayom yang sangat disiplin tanpa pandang bulu meskipun terhadap anak-anaknya sendiri. Kiai Haji Sairozi gemar memberikan nasihat yang disampaikan dengan penuh kelembutan dan contoh teladan. Namun terkadang dalam hal-hal tertentu, beliau keras seperti dalam hal memerintahkan para santri ataupun keluarganya untuk sholat fardu di awal waktu. Pada era gerombolan atau DITII, beliau sempat memberikan tempat bagi masyarakat sekitar khususnya para santri, muhibin, dan keluarga untuk berkumpul bersembunyi di kediamannya dan pondok Kabuyutan Raja Galuh. Karena suasana saat itu sangat mencekam, dipenuhi bunyi rentetan tembakan senjata di malam hari. Di samping mengajar, beberapa hari tiap pekannya beliau berkasab usaha, pergi ke pasar Raja Galuh, berjualan kitab, cincin, tasbih, dan lain-lain. Salah satu kegemaran beliau adalah memelihara burung perkutut. Kiai Haji Sairozi wafat di usia 55 tahun pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 24 Rabiul Akhir atau bertepatan dengan hari Jumat 17 Mei, saat mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Kepergiannya ke Tanah Suci batal karena beliau mengalami sakit pernafasan hingga wafatnya. Salah satu putra beliau yaitu Haji Arifin atau PI yang kebetulan sedang menetap di Arab Saudi membadalkan haji untuk ayahnya dan mendapat nama gelar dari Syekh di Tanah Haram dengan nama Kiai Haji Ahmad Fauzi. Kiai Haji Sairozi alias Kiai Haji Ahmad Fauzi wafat meninggalkan 11 anak yaitu 1. Hajah Ening Maisaroh, 2. Haji Arifin atau PI, 3. Haji Toto atau Satori, 4. Hajah Ana, 5. Aman Salman, 6. AN Jahid, 7. Haji Hasan Imroni atau Oni, 8. Kiai Abdul Muin atau Uing, 9. Muhammad Nasirun atau Uung, 10. Hajah Pioh Wafiroh, 11. Ai Siti Masmirah yang wafat sebelum menikah. Setelah wafatnya Kiai Haji Sairozi, salah satu putranya yang meneruskan pengajaran di pondok peninggalan beliau adalah Kiai Abdul Muin. Beliau dinamakan dengan nama yang sama dengan kakek Kiai Haji Sairozi dari pihak ibu. Namun atas kehendak yang maha kuasa, Kiai Abdul Muin bin Kiai Haji Sairozi pun meninggal dunia di usia relatif muda pada tahun 2010. Semoga Allah terangkan kubur-kubur mereka dan para leluhur yang telah mendahului kami. Amin. Saat ini yang diangkat sebagai Kiai Desa dan Ketua MUI Desa Raja Galuh Kidul adalah cucu dari Kiai Haji Sairozi yang bernama Kiai Muhdor, putra dari Haji Imroni bin Kiai Haji Sairozi. Karena harapan dan kerinduan masyarakat, khususnya para muhibin yang masih hidup terhadap sosok Kiai Haji Sairozi. Kepada anak-anaknya, Kiai Haji Sairozi berpesan agar tidak meninggalkan wirid beliau setiap tanggal 10 bulan Mulud, yang setelah wafatnya dijadikan tanggal haul Kiai Haji Sairozi di Musola Ismailiyah Kabuyutan yang biasa dihadiri oleh keluarga, kerabat, santri, dan muhibin beliau dari berbagai tempat. Kegiatan haul tahunan tersebut berlanjut hingga sekarang. Kiai Haji Sairozi dimakamkan di makam keluarga besar ibundanya di Komplek Makam Pangeran Suralaya alias Tubagus Nur Salim, bapak mertua dari Mbah Arjaen yang berlokasi di Depok Singawada, Raja Galuh. Di komplek makam ini juga dimakamkan ayah dan bunda dari Kiai Haji Sairozi dan juga kakek nenek dari Kiai Haji Sairozi dari pihak ibu, yaitu Kiai Abdul Muin asal Kertabasuki dan Nyai Saadah asal Raja Galuh.
Di komplek makam ini dimakamkan pula sebagian besar keluarga Nyai Saadah dari keturunan Mbah Tubagus Nur Salim atau Pangeran Suralaya yang wafat di Raja Galuh. Menurut cerita dari salah satu putra Kiai Haji Sairozi, ayahanda Kiai Haji Sairozi yaitu Kiai Haji Ismail yang berasal dari Kertabasuki pada awalnya tinggal bersama istrinya yang bernama Hajah Aisyah binti Kiai Abdul Muin di rumah peninggalan Kiai Abdul Muin dan Nyai Saadah di sekitar Pasarian Mbah Nur Salim yang saat itu hanya dinaungi saung yang terbuat dari kayu. Namun dikarenakan ada keanehan di mana di tembok rumah selalu mengeluarkan darah saat dipaku, Kiai Haji Ismail dan Hajah Aisyah kemudian pindah rumah ke Kabuyutan di mana Kiai Haji Sairozi kemudian dilahirkan. Sekelumit riwayat Pangeran Suramanggala, buyut Kiai Haji Sairozi dari jihad laki-laki. Pangeran Suramanggala adalah seorang waliullah asal Kesultanan Banten yang hijrah ke Majalengka sekitar awal abad ke-19, tepatnya beberapa lama setelah beliau menjabat Bupati Banten Lor pada tahun 1813, pada masa peralihan dari pemerintahan kolonial Inggris kembali ke tangan pemerintahan Belanda. Karena kisruh politik, beliau diam-diam hijrah ke Majalengka mendekati tempat kakak terdekatnya, yaitu Pangeran Suralaya, yang sudah lebih dahulu hijrah ke Majalengka. Pangeran Suramanggala berhijrah ke Majalengka dengan menyembunyikan identitas serta gelar kebantenannya dengan berganti nama Kacung, agar tidak diketahui Belanda dan mata-matanya. Di Majalengka inilah, tepatnya di desa Kaunggirang, beliau menikah dengan Bintu Ibrahim atau putri dari Syekh Ibrahim atau Mbah Bahim dan memiliki satu putra yang bernama Muhammad Soleh yang kemudian dikenal dengan sebutan Tubagus Muhammad Soleh atau Mbah Soleh Kertabasuki. Sebelumnya, Pangeran Suramanggala pernah menjabat sebagai Sultan Banten di Keraton Surosoan pada periode waktu yang sangat singkat, tepatnya setelah 21 November 1808, di mana Sultan sebelumnya, yaitu Sultan Agiludin atau disebut Aliuddin II, keponakan dari Pangeran Suramanggala, ditangkap dan diasingkan ke Ambon oleh kolonial Belanda Prancis. Dan Keraton Surosoan yang berdiri sejak Raja pertama Banten yaitu Maulana Hasanuddin habis dimusnahkan oleh Daendels di akhir Desember 1808 setelah Pangeran Suramanggala diangkat sebagai Sultan pengganti atau Sultan Wakil bagi Agiludin atau Aliuddin II. Pangeran Suramanggala yang belum lama menjabat Sultan pun ditangkap dan dipenjarakan di Batavia karena dianggap telah menggerakkan berbagai pemberontakan ulama saat itu. Setelah beliau ditahan, Keraton Surosoan pun habis dimusnahkan oleh Daendels dan hanya bersisa puing-puing reruntuhannya saja. Di tahun berikutnya yaitu 1809, Daendels mengangkat Sultan berikutnya yang juga merupakan keponakan dari Pangeran Suramanggala untuk wilayah Kabupaten Banten Hulu yang berpusat di Keraton Kaibon. Pada tahun 1810, dikarenakan Daendels dianggap sangat keras, Kaisar Napoleon Prancis mengangkat gubernur jenderal baru yang bernama Jean-Jens. Di masa Jean-Jens inilah Pangeran Suramanggala dibebaskan dari status tahanannya di Batavia. Lebih lengkapnya sejarah Pangeran Suramanggala dapat dilihat di Wikipedia. Sekelumit riwayat Pangeran Suralaya alias Mbah Tubagus Nur Salim alias Mbah Beo yang merupakan buyut dari Kiai Haji Sairozi dari jihad perempuan. Komplek Pasarian atau makam Mbah Nur Salim dinamakan Depok karena pada awalnya tempat tersebut merupakan padepokan yang didirikan Mbah Tubagus Nur Salim alias Mbah Beo,
seorang ulama asal Kesultanan Banten yang berhijrah ke Raja Galuh dalam rangka penyebaran Islam di kawasan Raja Galuh dan sekitarnya. Mbah Beo adalah julukan dari masyarakat kepada beliau karena kefasihannya dalam berbicara. Tubagus Nur Salim atau Pangeran Suralaya adalah seorang waliullah yang mengawali syiar Islam di Raja Galuh. Tajuk atau musola peninggalan Mbah Nur Salim masih berdiri dekat komplek makam yang saat ini sudah mengalami pemugaran. Selain syiar Islam, Tubagus Nur Salim mengatur tata kehidupan masyarakat sekitar dan membuat sebuah bendungan yang mengalirkan air dari dataran tinggi di Buah Kapas, Lewilaja sampai ke Mindi yang diperlukan oleh masyarakat Raja Galuh untuk irigasi sawah dan keperluan lainnya. Bendungan tersebut dinamakan Bendungan Nur Salim untuk mengenang jasa Mbah Nur Salim bagi masyarakat Raja Galuh. Di antara keturunan Pangeran Suralaya atau Mbah Nur Salim maupun Pangeran Suramanggala atau Mbah Tubagus Kacung alias Tubagus Bunyamin, terdapat banyak pernikahan antar seturunan. Salah satu cucu Pangeran Suramanggala yaitu Kiai Arjaen alias Kiai Munari bin Tubagus Muhammad Soleh bin Pangeran Suramanggala yang menjadi penghulu atau kodi di Keraton Kanoman, menikah dengan Nyai Zainab, putri dari Pangeran Suralaya dari istri keduanya yaitu Nyai Aisyah binti Kiai Baidowi atau Kiai Rifali. Demikian juga salah satu cicit Tubagus Kacung yang bernama Kiai Haji Ismail Sayuti, ayah dari Kiai Haji Sairozi, menikah dengan salah satu dari turunan Pangeran Suralaya yaitu Hajah Aisyah alias Ma Ayum, dan menetap di Raja Galuh hingga wafatnya. Demikianlah riwayat dari Kiai Haji Sairozi. Semoga bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita semua, khususnya kepada anak keturunan beserta para muhibin beliau. Allahu yarham. Bila terdapat kekeliruan keterangan dan informasi, mohon kiranya dimaafkan. Sebagai penutup, pepatah Sunda pemotivasi. Tuturkeun tapak lacak kolot baheula, kudu apal kana purwadaksa urang di mana. Abaukum khairu min abnaikum. Akhirul kalam. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.